Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran bahan baku. Sebelum masuk ke paparan materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rizka Wardana. Nama saya Firla Fauzia. Saya Nur Khalifah. Saya Fitri Amalia. Saya Ayu Khairunisa. Saya Julia Riani Novianingsih. Saya sendiri Kenanga Putri Ayu. Kenalkan, nama saya Vina Gading Septiani. Dari materi penyusunan anggaran bahan baku ada 4 soal. Yang pertama kita akan jelaskan soal pertama dulu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perusahaan Harum Manis adalah perusahaan sirup favorit masyarakat daerah. Selama kurun waktu tertentu akan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2021 dengan data tersaji di bawah ini. Informasi diketahui, anggaran produk jadi setahun adalah 182 unit. Kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk 2 ons atau disebut KSBB. Harga standar bahan baku per onsnya 160 atau bisa disebut HST. Anggaran persediaan bahan baku akhir 65 ons, persediaan bahan baku awal 26 ons. Asumsinya harga bahan baku per unit tidak mengalami perubahan. Yang diminta, susunlah anggaran bahan baku untuk tahun 2021. Dari soal-soal tersebut, kita akan mengasumsikan anggaran bahan baku untuk tahun 2021. Dalam jawabannya, kita akan membuat tabel dengan keterangan 5 keterangan. Yang pertama, blend bahan baku, persediaan bahan baku awal, bahan baku tersedia, persediaan bahan baku akhir, dan bahan baku dipakai atau BBB. Dalam tabel juga ada dalam ons, harga per ons, sama dalam RP. Untuk tahun ini, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, karena yang diminta untuk tahun 2021. Jadi, dalam informasi sebelumnya, yang sudah diketahui itu cuma sediaan bahan baku awal sama sediaan bahan baku akhir untuk dalam tabel tersebut. Jadi, kita harus mencari bahan baku tersedia sama bahan baku dipakai atau BBB. Sebelumnya, kita akan mencari bahan baku dipakai atau BBB. Dengan menghitung kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST atau bahan baku yang dipakai yang dianggarkan sebanyak setahun. Rumusnya KST sama dengan P dikali KSBB. P itu anggaran produk jadi setahun adalah 182 unit, sedangkan KSBB-nya kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk yaitu 2 ons. Itu sudah ada di keterangan soal sebelumnya yang sudah saya informasikan sebelumnya. Jadi, dalam rumusnya KST sama dengan P dikali KSBB sama dengan 182 unit dikali 2 ons sama dengan 360 ons. Itu 360 ons akan saya taruh di keterangan bahan baku dipakai atau BBB. Dalam ons, kita taruh 364 ons. Sediaan bahan baku akhir juga sudah diketahui dari informasi sebelumnya, yaitu 65 ons. Jadi kita taruh 65 ons. Untuk mencari bahan baku tersedia, itu bagaimana? Jadi bahan baku dipakai BBB ditambah dengan sediaan bahan baku akhir menjadi bahan baku tersedia. Jadi 360 ons ditambah 65 ons menjadi 429 ons. Jadi untuk mencari bahan baku tersedia seperti itu. Lanjut, sediaan bahan baku awal itu sudah diketahui juga di informasi sebelumnya, yaitu 26 ons. Jadi untuk mencari beli bahan baku, yaitu dengan cara bahan baku tersedia dengan sebanyak 429 ons dikurang dengan sediaan bahan baku awal yaitu 26 ons. Menjadi belian bahan baku sama dengan sebanyak 403 ons. Jadi kita sudah mengetahui nih penghitungan dari dalam ons untuk keterangan-keterangan 5 keterangan tersebut. Juga untuk tabel selanjutnya ada harga per ons. Harga per ons itu sudah diinformasikan dari soal sebelumnya yaitu sebanyak 160 ons. Jadi untuk 5 keterangan tersebut kita taruh harga per onsnya 160 ons. Setelah itu ada juga dalam RP. Bagaimana menghitung dalam RP? Yaitu ada rumusnya KST dikali HST. Jadi dalam ons itu KST dan harga per onsnya HST. Jadi di awal keterangan belian bahan baku ini kan 403 ons untuk dalam ons dan juga harga per onsnya 160 ons. Jadi dalam RP-nya 403 ons dikali 160 ons menjadi 64.480. Jadi penghitungannya dalam ons dikali harga per ons. Dan sama semuanya seperti itu. Sediaan bahan baku awal juga dikali 26 dikali 160 menjadi 4.160. Dan baku tersedia 429 ons dikali 160 ons menjadi 68
Sediaan bahan baku akhir 65 dikali 160 menjadi 10.400. Dan terakhir bahan baku dipakai 364 dikali 160 sama dengan 58.240. Begitulah mencari susunan anggaran bahan baku untuk PT Perusahaan Arum Manis. Soal nomor 2, perusahaan Samudro Jaya adalah perusahaan pasta gigi yang sudah terkenal di masyarakat daerah. Selama kurun waktu tertentu akan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2021 dengan data tersaji di bawah ini. Informasi diketahui, anggaran produk jadi setahun adalah 186 unit atau P, kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk 4 ons atau KSPB, harga standar bahan baku per ons Rp 190 atau HST, anggaran persediaan bahan baku akhir 68 ons, persediaan bahan baku awal 29 ons. Asumsi harga bahan baku per unit tidak mengalami perubahan, diminta susunan anggaran bahan baku untuk tahun 2021. Cara menjawabnya, menghitung kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST atau bahan baku dipakai yang dianggarkan setahun sebanyak, yaitu KST sama dengan P dikali KSBB, yaitu 186 unit dikali 4 ons menjadi 744 ons. Kemudian, sediaan bahan baku akhir sudah diketahui dari soal, yaitu 68 ons. Bahan baku tersedia yaitu 812 ons didapat dari bahan baku dipakai atau BBB 744 ons ditambah dengan sediaan bahan baku akhir 68 ons dan hasilnya menjadi 812 ons. Kemudian sediaan bahan baku awal 29 ons sudah diketahui di soal. Lalu belian bahan baku 783 ons didapat dari bahan baku tersedia 812 ons dikurang dengan sediaan bahan baku awal 29 ons dan hasilnya menjadi 812 ons. Lalu harga pernya 190 ons, semuanya sama karena sudah diketahui dari soal. Kemudian dalam RP 148.770 didapat dari 783 ons dikali 190 ons. 29 ons dikali 150 yaitu 5.510. Lalu kemudian 812 ons dikali 150 ons jadi 154.280. 68 ons dikali 150 jadi 12.920. Lalu terakhir 744 ons dikali 150 ons menjadi 141.360 ons. Menjelaskan soal nomor 3. PT Nagih Abadi memproduksi satu macam produk, yaitu susu kedelai dengan anggaran produk jadi pada triwulan 1 tahun 2021 sebagai berikut. Produk jadi pada bulan Januari sebesar 11.000 unit, pada bulan Februari 11.100 unit, pada bulan Maret 11.200 unit. Biaya bahan baku standar per unit produk jadi bahan baku X yaitu sebesar 0,2 kg dengan harga per unit Rp100 sama dengan Rp20. Bahan baku Y sebesar 0,1 kg dengan harga per unit Rp150 sama dengan Rp15. Persediaan bahan baku awal Januari 2021, bahan baku X sebesar 150.000 kg, bahan baku Y sebanyak 120 kg. Persediaan bahan baku akhir yang direncanakan pada bulan Januari untuk bahan baku X yaitu sebesar 160 kg, bahan baku Y sebesar 120 kg. Untuk bulan Februari, bahan baku X sebesar 140 kg, bahan baku Y sebesar 130 kg. Untuk bulan Maret, bahan baku X sebesar 150 kg dan untuk bahan baku Y sama dengan 140 kg. Informasi tambahannya, tidak ada liabilitas atau utang usaha awal Januari 2021. Syarat pembayaran pembelian bahan baku tunai 40%, kredit 60%. Dari 60% kredit, diangsur 70% dalam jangka waktu 1 bulan, dan 30% diangsur dalam jangka waktu 2 bulan. Diminta susunlah anggaran bahan baku, anggaran kas keluar, pembelian bahan baku, dan anggaran utang usaha pada triwulan 1 tahun 2021. Berikut adalah jawabannya. PT Nagih Abadi anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2021. Keterangannya yaitu terdiri dari A. Belian bahan baku X dan Y,
B. Sediaan awal bahan X dan Y. C. Siap dipakai bahan X dan Y. D. Sediaan akhir bahan X dan Y. E. Biaya bahan baku X dan Y dengan masing-masing harga per kilogram yaitu 100 dan 150. Itu didapat dari soal. Seperti yang diajarkan oleh Palawe bahwa untuk perhitungannya itu dimulai dari bawah. Karena biaya bahan baku itu dicari atau dihitung terlebih dahulu. Untuk perhitungannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungannya pada bulan Januari. Pada bulan Januari, biaya bahan baku X sebesar 2.200. Biaya bahan baku Y sebesar 1.100. Totalnya yaitu 3.300. Lalu 2.200 dikali dengan harga per kilogram yaitu 2.200 dikali dengan 100, hasilnya 220.000. 1.100 dikali dengan 150 sama dengan 165.000. Totalnya yaitu 385.000. Sediaan akhir bahan X yaitu sebesar 160. Sediaan akhir bahan Y sebesar 120. Totalnya 280. Sama seperti biaya bahan baku, sediaan akhir bahan itu dikali dengan harga per kilogramnya, lalu didapatlah hasil 16.000 untuk sediaan akhir bahan X dan 18.000 untuk sediaan akhir bahan Y, lalu totalnya adalah 34.000. Untuk siap dipakai bahan X dan Y itu didapat dari biaya bahan baku X ditambah dengan sediaan akhir bahan X, sehingga didapat hasil 236.000 dan seterusnya. Untuk sediaan awal bahan X dan Y bulan Januari itu didapat dari soal, yaitu sebesar 150 dan 120. Lalu itu dikalikan dengan harga per kilogram, yaitu didapatkan hasil 15.000 dan 18.000 dengan total 33.000. Untuk belian bahan baku X didapat dari siap dipakai bahan X dikurangi dengan sediaan awal bahan X, lalu didapatkan hasil 221.000 dan seterusnya. Untuk sediaan akhir bulan Januari akan menjadi sediaan awal bahan pada bulan Februari dan seterusnya. Untuk triwulan 1 didapatkan hasil 6.660 dari jumlah kilogram masing-masing bulan dari bulan Januari hingga Maret. Begitu juga dengan Rp666.000 itu didapatkan dari jumlah masing-masing bulan dari bulan Januari hingga bulan Maret. Selanjutnya, adapun perhitungan kuantitas standar bahan baku dipakai untuk biaya bahan baku. Pada bulan Januari, terdapat produk jadinya sebesar 11.000 unit. Pada kolom X, itu jadi 11.000 dikali 0,2 kilo sama dengan 2.200 kilo. Penjelasannya, 11.000 dapat dari produk jadi lalu dikali dengan 0,2 kilo dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 2.200 kilo. Pada kolom Y, itu jadi 11.000 dikali 0,1 kilo, 1.100 kilo. Penjelasannya, 11.000 dapat dari produk jadi, lalu dikali dengan 0,1 kilo dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 1.100 kilo. Setelah itu, 2.200 kilo dijumlah dengan 1.100 kilo, maka hasil bahan baku yang dipakai sebesar 3.300 kilo. Pada bulan Februari, terdapat produk jadinya sebesar 11.100 unit. Pada kolom X, itu jadi 11.100 dikali 0,2 kilo sama dengan 2.220 kilo. Penjelasannya, 11.100 dapat dari produk jadi, lalu dikali dengan 0,2 kilo dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 2.220 kilo. Pada kolom Y, itu jadi 1.100 dikali 0,1 sama dengan 1.110 kilo. Penjelasannya, 11.100 dapat dari produk jadi,
lalu dikali dengan 0,1 kilo, dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 1110 kilo. Setelah itu, 2220 kilo dijumlah dengan 1110 kilo, maka hasil bahan baku yang dipakai sebesar 3330 kilo. Selanjutnya, pada bulan Maret, terdapat produk jadinya sebesar 11.200 unit. Pada kolom X, itu jadi 11.200 dikali 0,2 kilo, sama dengan 2.240 kilo. Penjelasannya, 11.200 dapat dari produk jadi, yaitu dikali dengan 0,2 kilo, dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 2.240 kilo. Pada kolom Y, itu jadi 11.200 dikali 0,1 kilo sama dengan 1.120 kilo. Penjelasannya, 11.200 dapat dari produk jadi lalu dikali dengan 0,1 kilo dapat dari biaya bahan baku standar per unit, maka jadi 1.900 kilo. 1.120 kilo. Setelah itu, 2.240 kilo dijumlah dengan 1.120 kilo, maka hasil bahan baku yang dipakai sebesar 3.360 kilo. PT Nagih Abadi Anggaran Kas Keluar Triwulan 1 tahun 2021. A. Belian bahan baku. Belian bahan baku dari yang sebelumnya yang anggaran bahan baku. Januari yaitu 386.000, Februari 388.000, Maret 394.500. Yang B, 60% kredit dikali A. 231.600 itu berasal dari 60% dikali 386.000. 232.800 berasal dari 60% dikali 388.000. Sedangkan 236.700 berasal dari 60% dikali 394.500. Yang C, 40% tunai dikali A. Pada bulan Januari, 154.400 berasal dari 40% dikali 386.000. Pada bulan Februari, 155.200 berasal dari 40% dikali 388.000. Pada bulan Maret, 157.800 berasal dari 40% dikali 394.500. Yang D, 70% dikali B berjangka sebulan. Di sini pada bulan Januari kita tidak isi atau kosong, sedangkan pada bulan Februari yaitu 162.120 berasal dari 70% dikali 231.600. Sedangkan pada bulan Maret yaitu 162.960 berasal dari 70% dikali 232.800. Yang E, 30% dikali B berjangka 2 bulan. Yaitu di sini pada bulan Maret diisi dengan 69.480 berasal dari 30% dikali 231.600. Nah, kas keluar yang F itu berasal dari C plus D plus E. Berarti di sini kita bulan Januari kita isi dengan 154.400, Februari yaitu 317.320 dan Maret yaitu 390.240. PT Nagih Abadi Anggaran Utang Usaha Triwulan 1 tahun 2021. Pada bulan Januari yaitu 60% dikali 386.000 sama dengan jumlahnya 231.600. Pada bulan Februari yaitu 60% dikali 388.000 yaitu 232.800. 30% dikali 231.600 sama dengan 69.480. Nah, yang tadi 232.800 ditambah 69.480 sama dengan 302.280.
Pada bulan Maret, 60% dikali 394.500 yaitu sama dengan 236.700. Selanjutnya 30% dikali 232.800 sama dengan 69.840. Yang 236.700 ditambah 69.840 sama dengan 306.540. Soal nomor 4. PT Purnama Jaya memproduksi satu jenis produk yaitu sabun cair dengan anggaran produk jadi pada triwulan 2 tahun 2021 sebagai berikut. Produk jadi pada bulan April sebesar 12.000 unit, pada bulan Mei sebesar 12.100 unit, pada bulan Juni sebesar 12.200 unit. Persediaan bahan baku awal Januari 2021, bahan baku A sebanyak 160 kg, bahan baku B sebanyak 130 kg. Biaya bahan baku standar per unit produk jadi bahan baku A sebesar 0,3 kg. Rp 120 sama dengan 36, bahan baku B 0,4 kg, Rp 130 sama dengan 52. Persediaan bahan baku akhir yang direncanakan pada bulan April, bahan baku A sebesar 160 kg, bahan baku B sebesar 120 kg. Pada bulan Mei, bahan baku A sebesar 140 kg, pada bahan baku B sebesar 130 kg. Pada bulan Juni, bahan baku A sebesar 150 kg, pada bahan baku B sebesar 140 kg. Lanjutan soal 4. Informasi tambahan, tidak ada liabilitas atau utang usaha awal Januari 2021. Syarat pembayaran pembelian bahan baku tunai 30%, kredit 70%. Dari 70% kredit diangsur 70% dalam jangka waktu 1 bulan dan 30% diangsur jangka waktu 2 bulan. Diminta susunlah anggaran bahan baku, anggaran kas keluar pembelian bahan baku, dan anggaran utang usaha pada triwulan 2 tahun 2021. Jawaban PT Purnama Jaya anggaran bahan baku triwulan 2 tahun 2021. Keterangan A. Belian bahan baku A harga per kilogram 120 pada bulan April 3.600 dengan harga 432, pada bulan Mei 3.610 dengan harga 433.200, pada bulan Juni 367 kg dan harga 400 perak. Di bulan 2 10.880 dengan harga 1.305.600. Belian bahan baku B 130 pada bulan April 4.790 kg dan harga 622.700. Pada bulan Mei 4.850 kg dengan harga 630.500. Pada bulan Juni 4.890 kg dengan harga 635.700. Pada triwulan 2 14.530 kg dengan harga 1.858.900. Pada jumlah A pada bulan April 8.390 dengan total 1.054.700. Pada bulan Mei 8.460 kg dengan jumlah 1.063.700. Pada bulan Juni 8.560 kg dengan jumlah 1.076.100. Pada triwulan 2 25,410 dengan jumlah 3.164.500. B. Sediaan awal bahan A harga per kilo 120 pada bulan April 160 kg dengan harga 19.200. Pada bulan Mei 160 kg dengan harga 19.200. Pada bulan Juni 140 kg dengan harga 16.800. Pada triwulan 2 160 kg dengan harga 19.200. Pada persediaan awal bahan B harga per kilo 130 pada bulan April 130 kg dengan harga 16.900. Pada bulan Mei 120 kg dengan harga 15.600. Pada bulan Juni 130 kg
dengan harga 16.900. Pada triwulan 2, 130 kg dengan harga 16.900. Jumlah B pada bulan April sebesar 290 kg dan totalnya 36.100. Pada bulan Mei sebesar 280 kg dan totalnya 34.800. Pada bulan Juni 270 kg dan totalnya 33.700. Pada triwulan 2 290 kg dan totalnya 36.100. C. Siap dipakai bahan A. Harga per kilonya 120 kg pada bulan April 3.700 kg dengan harga 451.200. Pada bulan Mei 3.770 dengan harga 452.400. Pada bulan Juni sebesar 3.810 dengan harga 457.200. Pada triwulan 2 11.040 kg dengan harga 1.300.000. Jumlah C buka kurung A tambah B tutup kurung April 8.680 kg, jumlahnya 1.980. Pada bulan Mei 8.740 dengan total jumlah 1.098.500. Pada bulan Juni 8.830 kg dengan jumlah 1.109.800. Pada triwulan 2 25.700 dengan jumlah 3.230.600. D. Sediaan akhir bahan A. Harga per kilo 120 kg pada bulan April 160 kg dengan harga 19.200. Pada bulan Mei 140 kg dengan harga 16.800. Pada bulan Juni 150 kg dengan harga 18.000. Pada triwulan 2 150 kg dengan harga 18.000. Pada sediaan akhir bahan B 130 kg. Pada bulan April 120 kg dengan harga 15.600. Pada bulan Mei 130 kg dengan harga 16.900. Pada bulan Juni 140 kg dengan harga 18.200. Pada triwulan 2 140 kg dengan harga 8.200. Jumlah D pada bulan Mei 280 kg, totalnya 34.800. Pada bulan Mei 270 kg dengan total 33.700. Pada bulan Juni totalnya 290 kg, total harganya 36.200. Pada triwulan 2 290 kg dengan total 36.200. Yang E, biaya bahan baku A 120 April 3.600 dengan harga 432. Pada bulan Mei 3.630 dengan harga 435.600. Pada bulan Juni 3.660 dengan harga 439.200. Pada triwulan 2 dengan harga dengan total kilogram 10.890 dengan harga 1.306.800. Jumlah C buka kurung C tanda tanya D. Pada bulan April totalnya 8.400 kg dengan jumlah 1.056.000. Pada bulan Mei 8.470 kg dengan jumlah 1.064.800. Pada bulan Juni 8.540 kg dengan harga 1.073.600. Pada triwulan 2 25.410 dengan harga total 3.194.400. Berikut adalah data soal untuk perhitungan kuantitas standar bahan baku yang dipakai untuk bahan baku dari PT Purnama Jaya yang memproduksi satu jenis produk, yaitu sabun cair dengan anggaran produk jadinya pada triwulan 2 tahun 2021. Berikut data produk jadi untuk bulan April sebesar 12.000 per unit, lalu untuk bulan Mei-nya 12.100 per unit, lalu untuk di bulan Juninya sebesar 12.200 per unit. Nah, sedangkan untuk biaya bahan baku per unit
produk jadinya untuk produksi A itu sebesar 0,3 kg, lalu untuk produk jadi bahan baku B-nya sebesar 0,4 kg. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nih kuantitas standar bahan baku yang dipakai untuk biaya bahan baku. Nah, tadi kita kan sudah diketahui ya anggaran produk jadi di bulan April. Kita masukkan aja tadi anggaran produk jadi bulan April kan tadi sebesar 12.000 per unit bahan bakunya. Lalu kita kalikan dengan bahan baku produk A sebesar kan 0,3 kg. Kita kalikan 12.000 dikalikan dengan 0,3 sebesar 3.600 per kilogram. Lalu untuk bahan baku produksi B-nya sama. Tadi 12.000 dikalikan dengan tadi bahan baku untuk produksi B-nya sebesar 0,4. Jadi kita kalikan 12.000 itu dikalikan dengan 0,4 kilogram dikali sama dengan 4.800. Nah, dari semua itu kita jumlahkan nih. Tadi untuk bahan baku produksi A kan sebesar 3.600 kg. Lalu kita tambahkan dengan bahan baku produksi B-nya sebesar 4.800 dengan totalan jumlah sebesar 8.400 per kilogram. Nah, untuk menghitung anggaran produk jadi bulan Mei sama seperti di bulan April. Tadi bahan bakunya untuk bulan Mei kan dari data soal itu sebesar 12.100, lalu dikalikan dengan bahan baku produksi A-nya kan tadi sebesar 0,3 kg. Kita kalikan 12.100 itu dikalikan dengan 0,3 dengan hasil 3.630 per kilogram. Lalu untuk produksi B-nya sama, produk jadinya bulan Mei sebesar 12.100 dikalikan dengan bahan baku produksi B sebesar 0,4, kita dapat sebesar 4.840 per kilogram. Lalu kita totalkan ya sebesar 8.470. Nah, 8.470 itu dari mana? 8.470 itu dari total bahan baku produksi A yang tadi kita hitung sebesar 3.630 kg ditambahkan dengan produksi bahan baku B sebesar 4.840. Lalu jadi totalnya 8.470. Nah, total itu adalah anggaran untuk produk jadi di bulan Mei. Lalu selanjutnya kita ke bulan Juni. Nah, bulan Juni ini sama perhitungannya sama bulan April dan Mei yang tadi. Kalau bulan Juni untuk produk jadinya sebesar 12.200. Lalu untuk bahan baku produksi A dan B-nya masih sama sebesar 0,3 dan 0,4. Nah, untuk bulan Juni untuk bahan baku produksi A-nya tadi kita udah tahu ya dari soal ya, 12.200 dikalikan dengan 0,3 sebesar total 3.660 kg. Lalu untuk produksi B-nya kita kalikan sama 12.200 dikalikan dengan 0,4 kg mendapatkan 4.880 kg. Lalu kita jumlahkan semuanya sebesar 8.540 kg. Nah, jumlah dari totalan 8.540 ini adalah anggaran
untuk produksi bulan Juni. Saya akan menjelaskan anggaran kas keluar pada triwulan 2 tahun 2021. Untuk yang A, ada belian bahan baku pada bulan April sejumlah Rp1.054.700, pada bulan Mei Rp1.063.700, pada bulan Juni Rp1.076.100. Untuk belian bahan baku itu dapat dari pada tabel anggaran bahan baku triwulan 2 tahun 2021, belian bahan baku A ditambah belian bahan baku B. Belian bahan baku A sejumlah Rp432.000 ditambah Rp622.700, hasilnya Rp1.054.700. Untuk bulan Mei-nya, belian bahan baku A itu Rp433.200, yang belian bahan baku B-nya Rp630.500, hasilnya Rp1.063.700. Untuk bulan Juni, belian bahan baku A itu Rp400.700. Untuk belian bahan baku yang B-nya Rp635.700, hasilnya Rp1.076.100. Untuk yang B ada kredit hasil pada bulan April itu Rp738.290, pada bulan Mei Rp744.590, pada bulan Juni Rp753.270. Untuk pendapatan Rp738.290-nya itu dari 70% dikali belian bahan baku sejumlah Rp1.054.700. Jadi 70% dikali Rp1.054.700, hasilnya Rp738.290. Begitu juga untuk bulan Mei dan bulan Julinya sama 70% dikali belian bahan baku. Yang C, tunai bulan Aprilnya itu Rp316.410, pada bulan Mei-nya Rp319.110, pada bulan Juninya Rp322.830. Untuk mendapatkan hasil itu yaitu 30% dikali belian bahan baku. Jadi 30% itu dikali Rp1.054.700, hasilnya Rp316.410. Untuk bulan Mei-nya 30% dikali Rp1.063.700. Untuk bulan Juninya 30% dikali Rp1.076.100, maka hasilnya Rp322.830. Yang D ada berjangka sebulan, yaitu 70% dikali kredit. Pada bulan April 0 karena dia berjangka sebulan, jadi dia membayarnya itu untuk bulan selanjutnya. Jadi perhitungannya langsung pada bulan Mei, hasilnya Rp516.803 itu dapat dari 70% dikali pada bagian B, yaitu kredit sebesar Rp738.290. Pada bulan Juninya itu 70% dikali kredit sebesar Rp744.590, hasilnya Rp521.213. Yang E itu berjangka 2 bulan. Karena berjangka 2 bulan, maka kita ngelongkap 2 bulan, jadi kita langsung memperhitungkan pada bulan Juni. Untuk mendapatkan hasil di bulan Juni itu 30% dikali Rp738.290 pada bulan April, maka hasilnya itu Rp221.487. F itu kas keluar. Jadi kas keluar itu tinggal menjumlahkan dari bagian C ditambah bagian D dan ditambah bagian yang E. Maka untuk bulan Aprilnya itu karena yang bagian D sama
E-nya itu kosong, jadi hasilnya langsung diturunin aja, Rp316.410. Untuk bulan Mei itu hasil dari bagian C ditambah bagian D, yaitu Rp309.110 ditambah Rp516.803, maka hasilnya Rp835.913. Untuk bulan Juni itu bagian C ditambah bagian D ditambah bagian E, maka Rp322.830 ditambah Rp521.213 ditambah Rp487, maka hasilnya Rp1.065.530. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran utang usaha pada triwulan 2 tahun 2021. Untuk bulan Mei itu 70% dikali belian bahan baku sebesar Rp1.054.700, maka hasilnya Rp738.290. Untuk bulan Mei-nya itu 70% dikali belian bahan baku sebesar Rp1.063.700, maka hasilnya Rp744.590. Karena bulan Mei ada angsuran dari bulan sebelumnya, maka 30% dikali kredit sebesar Rp738.290 sama dengan hasilnya itu Rp221.487. Jadi jumlah total untuk bulan Mei itu Rp744.590 ditambah Rp221.487, hasilnya Rp966.077. Untuk bulan Juninya itu 70% dikali belian bahan baku sebesar Rp1.076.100, hasilnya Rp753.270. Untuk barisan keduanya sama seperti bulan Mei, 30% dikali kredit Rp744.590, hasilnya Rp223.377. Untuk mendapatkan total bulan Juni itu Rp753.270 ditambah Rp223.377, hasilnya Rp976.647. Sekian dari presentasi penjelasan penghitungan untuk penyusunan anggaran bahan baku dari kelompok 1. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.